الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis Nabi dari kitab Umdatul Hukam yang berisi 400 hadis sahih muttafaqun alaih, dan kita masih membahas dalam masalah jihad fi sabilillah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis nomor 322 dalam kitab saya. Qasama, telah membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah, lil farasi, untuk kuda, mendapatkan sahmaini, dua bagian, walir rajil, dan untuk orang yang berjalan kaki, sahman, satu bagian. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau perang selesai dan mendapatkan rampasan perang, maka rampasan perang ini dibagi-bagi kepada para prajurit atau pasukan yang ikut dalam berperang. Jatah mereka adalah 4/5 dari harta rampasan, sementara 1/5-nya diberikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan pada surah Al-Anfal ayat 41, Allah mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai', ketahuilah apapun rampasan perang yang kalian dapatkan, fa anna lillahi khumusa, maka 1/5-nya berikan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kerabat Rasul, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil. Nah, berarti sisanya yaitu 4/5 dibagi-bagi kepada para pasukan perang. Nah, terus cara membaginya bagaimana? Ini cara membaginya. Kalau panjenengan bawa kuda, maka kuda panjenengan dapat jatah 2 bagian. Terus panjenengan sendiri mendapatkan jatah 1 bagian. Berarti kalau pasukan tidak berkuda, jatahnya 1. Pasukan berkuda, jatahnya 3. 2 untuk kudanya, 1 untuk orangnya. Dan ini menunjukkan Islam sangat adil dalam pembagian, Pak. Kuda itu kekuatannya lebih besar daripada laki-laki, daripada manusia. Sehingga jatahnya dikasih lebih banyak. Kuda itu di dalam perang lebih berjasa banyak daripada manusia. Karena manusia larinya berapa sih? Tapi kalau kuda larinya lebih kencang, kemudian mengejar musuh bisa lebih cepat dan sebagainya. Nah, sehingga dikasih bagian yang lebih banyak daripada manusia. Kemudian perkataan ini, lil faras sahmain, untuk kuda dapat 2 bagian. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Bahwasanya sahmul faras, bagiannya kuda, itu menurut al-jumhur, mayoritas ulama, adalah sahmani, 2 bagian. Menyelisih mereka al-Hanafi, madhab Hanafi mengatakan sahmun, 1 bagian. Jadi menurut madhab Hanafi, kalau ada pasukan berkuda, jatahnya cuma 2, Pak. 1 manusianya, 1 kudanya. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, jatahnya 3, karena kuda dapat jatah 2. Nah, kita memakai pendapat mayoritas ulama karena sesuai dengan hadis ini. Bisa jadi madhab Hanafi belum pernah mendengar hadis ini, atau juga ada sebab yang lain. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran. Berarti jatah dunia yang lebih banyak itu tidak menunjukkan kemuliaan yang dapat jatah tersebut. Mana lebih mulia, kuda atau manusia? Kuda dikasih jatah dunia lebih banyak, 2 bagian. Sementara manusianya cuma dikasih jatah 1. Tapi tetap saja kuda itu derajatnya di bawah manusia. Karena itu jangan menilai manusia dari harta, tidak tepat. Karena ternyata di sini Allah tidak ngasih manusianya lebih banyak,
karena dia lebih tinggi derajatnya, tidak ya, tapi disesuaikan dengan kerjaan atau dengan kekuatan yang mereka berikan di dalam perang tersebut. Maksud saya dengan perkataan seperti ini adalah terutama kepada teman-teman saya ya, alumni-alumni pesantren. Katanya mereka itu kalau bertugas di satu pesantren, karena teman-teman saya yang alumni pesantren ini tidak punya titel, seperti saya kan nggak punya titel, Pak. Maka karena nggak punya titel, itu pekerjaannya di pesantren banyak, tapi gajinya dikit. Sementara yang punya titel S1, S2, S3, pekerjaannya mungkin lebih sedikit, ngajarnya lebih sedikit, tapi gajinya lebih banyak. Saya bilang, nggak ada masalah. Gaji banyak itu bukan menunjukkan apa? Fadilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru menurut saya, wallahu alam, panjenengan cocok atau tidak terserah. Justru yang gajinya dikit itu pahalanya lebih gede. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, gajinya satu sedikit, yang satunya gede. Nah, berarti yang gajinya gede ini pahalanya sudah berkurang, Pak. Saya mengatakan seperti ini hanya pendapat saya. Pandangan cocok atau tidak terserah. Adapun kalau saya kalau ditanya dalilnya, nah, maka ada yang semacam dengan itu, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kalau ada ghaziyah, ada satu pasukan perang, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, maka mereka sudah mengambil 2/3 pahala akhiratnya. Sehingga di akhirat tersisa 1/3 pahala. Mirip atau? Nah, maka yang gajinya dikit, insya Allah pahalanya lebih gede. Apalagi gajinya dikit, pekerjaannya lebih banyak. Nah, kalau ikhlas, pahalanya gede. Sehingga kepada teman-teman saya sampaikan kepada mereka, lanjut ya, tidak usah peduli masalah gaji, nggak penting. Yang penting manusia itu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, besok pahalanya di akhirat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya titel. Karena saya khawatir kalau saya punya titel itu malah niatnya tidak ikhlas, Pak. Misalnya saya punya gelar Doktor Abu Zaidan. Nah, mungkin kalau saya dikasih gaji dikit saya nggak terima. Loh, aku dokter kok tak kayak semeni. Alhamdulillah nggak punya titel sehingga nggak pernah mikir duit. Nggak penting duit. Yang penting bisa makan 3 kali selesai. Orang mati insya Allah. Di manusia sebenarnya hidupnya itu butuhnya sedikit, paling 3 piring. Udah, panjenengan dikasih 6 piring malah mumet nih. Tidak bisa menghabiskan dengan enak. Ya. Nah, 3 piring malah lezat. Tapi kemudian hadis 323 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffil, memberikan tambahan ba'da kepada sebagian man, orang-orang yang yab'atsu, beliau kirim minas saraya, dari pasukan-pasukan kecil, memberikan kepada mereka li anfusihim, untuk diri-diri mereka sendiri, khassatan secara khusus, siwa selain qismati, pembagian ammatil jaish, seluruh dari pasukan yang ada. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis bisa kita paham kalau dikasih gambaran, Pak. Tanpa gambaran termasuk susah dipahami hadis ini. Jadi gini, misalnya ini dari kota Madinah berangkat menuju ke Tabuk untuk perang, perang besar. Nah, maka pasukan besar berangkat. Nah, kadang-kadang di tengah perjalanan seperti ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirim pasukan kecil. Kamu serang ke arah timur sana, kamu serang ke arah barat sana. Nah, pasukan-pasukan kecil seperti ini, 10 orang, 100 orang, ya. Kalau yang di pasukan besar kan ribuan. Ya. Nah, maka yang dikirim kecil-kecil ini nanti oleh Nabi dikasih yunafil, dikasih tambahan. Dia sudah mendapatkan bagian ghanimah sebagaimana pasukan yang lain, sama rata. Tapi karena ada tugas tambahan, sehingga beliau juga ngasih tambahan kepada mereka. Nah, itu istilahnya adalah apa? Nafal. Nafal itu apa? Nafal adalah tambahan dari rampasan perang yang sudah dibagi sama rata untuk seluruh pasukan. Masih ada yang dikasih tambahan. Dan dari sini kita ketahui bahwa berarti Islam itu sangat menghargai pekerjaan, Pak. Ada yang pekerjaannya ditambah, maka oleh Nabi gajinya ditambah. Sehingga kalau kita nambah pekerjaan orang, tapi kita tidak tambahi gajinya, itu bisa dikatakan zalim. Misalnya nih, kita manggil tukang untuk bangun rumah kita.
Biasanya misalnya tukang itu kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kemudian karena pekerjaannya belum selesai, kita suruh dia nambah lagi sampai jam 5. Tapi gajinya tidak kita tambah. Itu dolim seperti itu. Berarti kita mempekerjakan tenaga dia tambah 1 jam, tapi dibuat gratis. Padahal namanya pekerja itu harus dibayar. Kalau mau nambah, ya tambah gajinya, Pak. Sama dengan di sini. Beliau nambah pekerjaan kepada sebagian syariah, pasukan kecil, maka juga ghanimahnya dikasih tambahan. Karena saya pernah mendengar, Pak, seseorang, salah satu tetangga saya mengatakan, serah mungkin aku kerja neng kono meneh. Lah ngapa, Pak? Kerjanya full, gajinya titik. Jadi biasanya tukang kan selesai jam 4, Pak. Nah, itu di full kan sampai jam 5, sampai setengah 6, sampai sholat asarnya molor-molor nih. Tapi gajinya blas nggak ditambah. Akhirnya sudah kapok untuk kerja di situ katanya. Nah, maka menurut saya kalau memang benar cerita beliau tersebut, ini memang satu kezaliman dan ketidakadilan dan menunjukkan orangnya serakah kepada harta, tidak ngasih kepada orang lain sesuai dengan apa yang wajib untuk dia berikan. Nah, maka ini perbedaannya ya. Kalau Saroya itu adalah pasukan kecil, kalau Jais ini adalah pasukan besar. Di pasukan ribuan yang menuju ke Tabuk tadi, nah, itu adalah Jaisnya. Sementara yang sempalan-sempalannya dikirim ke timur, dikirim ke barat, itu adalah yang disebut sebagai Sariyah. Makanya dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara Sariyah dengan Juyus. Beliau mengatakan, wa khairu as-saraya arba'mi'ah. Khairus saraya, sebaik-baik pasukan kecil, arba'mi'ah, jumlahnya 400. Wa khairul juyus, sebaik-baik pasukan besar, jumlahnya adalah 4.000. Nah, jadi tambah 01 saja. Sahabat terbaik paling bagus 4. Sariyah terbaik paling bagus 400. Jais atau tentara pasukan besar paling bagus 4.000. Nah, apa namanya? Lipatan 4 semuanya. Karena itu dulu kita pernah umrah tahun 2024 itu berempat, Pak. Dan saya waktu itu mengatakan kalau tidak kumpul 4 nggak jadi berangkat. Gara-gara mengamalkan hadis ini, sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Nah, supaya apa? Teramalkan hadis ini dalam safar tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua kita bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 3, 2, 4. Dari Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, kanat adalah amwalu harta-harta Bani Nadir. Bani Nadir ini Yahudi yang ada di Madinah. Mimma termasuk dari apa yang Allah berikan, Allah kembalikan ala rasulihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mimma dari apa-apa yang lam yujif, Rasulullah tidak mengerahkan alaihi kepadanya, lam yujif tidaklah mengerahkan alaihi kepadanya al-muslimun, kaum muslimin, bi khailin pasukan berkuda, wala rikabin tidak pula pasukan onta. Fakanat maka adalah hartanya Bani Nadir lin Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan secara khusus. Fakana maka adalah Nabi yungfiku berinfak ala ahlihi kepada keluarganya nafaqata sanatin, nafkah selama setahun, yaitu nafkah makan maksudnya. Wa ma baqiya, adapun apa yang tersisa, yaj'aluhu, beliau letakkan sisa harta itu fil qura'i, pada kuda-kuda, wasilahi dan senjata-senjata, uddatan sebagai persiapan fi sabilillah, dalam perang fi sabilillahi azza wa jalla. Hadis muttafaqun alaih. Di sini ada kata-kata qura'. Qura' itu nama lainnya adalah khail atau kuda-kuda. Dan ini termasuk dari gharibul mufradat. Maka saya tulis di bawah sini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa rampasan perang itu ada dua macam. Ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya fai. Bedanya apa? Kalau ghanimah itu Rasulullah kirim pasukan, kemudian pasukan ini bertemu dengan kelompok orang-orang kafir, kemudian terjadi pertikaian, pertempuran. Nah, setelah itu menang, setelah itu dapat rampasan. Itu disebut apa? Ghanimah. Kalau fai itu adalah lam yujif.
Umat Islam tidak mengerahkan pasukan kuda, tidak mengerahkan pasukan onta. Dengan kata lain, tidak terjadi pertikaian. Pasukan kuda datang ke negeri musuh, misalnya. Mereka bangun tidur, kriip-kriip, tidak siap untuk melawan, akhirnya mereka angkat tangan. Udah, kami menyerah, kami berikan negara kami kepada kalian. Nah, kalau seperti itu namanya apa? Fai. Karena tidak terjadi pertikaian sama sekali. Sehingga kalau terjadi pertikaian, nah, maka itu disebut ghanimah. Tapi kalau tidak terjadi pertikaian, maka disebut fai. Atau misalnya ketika umat Islam menyerbu di negara orang kafir, kemudian mereka lari tunggang langgang, meninggalkan negaranya. Akhirnya negara langsung bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu namanya fai. Lah terus hukumnya bagaimana? Kalau definisinya kan berbeda. Nah, sekarang hukumnya apakah juga berbeda? Berbeda. Kalau ghanimah tadi, seperlima dikasihkan kepada Allah dan Rasul, 4/5-nya untuk para pasukan. Nah, untuk yang fai ini semuanya totalnya diberikan kepada Allah dan Rasul, alias dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kalau sudah masuk ke dalam Baitul Mal, maka seluruh umat Islam yang ada, baik yang perang maupun yang tidak perang, maupun yang ada di rumah, semuanya mendapatkan jatah yang sama atau hak yang sama. Nah, sehingga siapapun umat Islam bisa mengambil jatah dari Baitul Mal kalau memang membutuhkan harta Baitul Mal tersebut. Contohnya misalnya, panjenengan seorang pemuda pengen menikah tapi nggak punya harta untuk bayar mahar. Nah, tinggal telepon Baitul Mal. Baitul Mal, tolong saya butuh harta. Untuk apa? Menikah. Nah, silahkan datang ke sini, kasih Pak. Pemuda-pemuda yang ingin belajar ke luar negeri, ke Saudi untuk mencari ilmu agama misalnya. Tapi nggak punya uang untuk perjalanan berangkat 8 juta katanya kalau santri-santri di Madinah. Nah, tinggal minta Baitul Mal, kasih 8 juta. Boleh, berhak ya. Semua umat Islam berhak untuk mengambil dari harta fai tersebut. Itulah perbedaan antara harta fai dengan harta ghanimah. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya harta fai ini tidak hanya dari perang saja, Pak. Semua harta orang kafir yang masuk ke dalam Baitul Mal secara tanpa perang pertikaian tadi itu sama dengan fai namanya. Misalnya apa? Orang kafir tinggal di negara Islam. Kemudian mereka membayar pajak atau upeti kepada pemerintah Islam. Kalau ada pemerintah Islam ya, sekarang nggak ada. Kalau ada khalifah, nah mereka membayar pajak kepada khalifah. Nah, bayaran pajak dari orang kafir kepada khalifah itu disebut juga fai. Nah, sehingga masuknya ke dalam Baitul Mal. Kalau sudah masuk ke dalam Baitul Mal, seluruh umat Islam berhak untuk bisa mendapatkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing akan diberikan oleh penjaga Baitul Mal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejayaan umat Islam sehingga kita punya lagi Amirul Mukminin, kita punya lagi Baitul Mal sehingga seluruh kebutuhan-kebutuhan umat Islam ini sudah ditanggung oleh Baitul Mal sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, banyak dari umat Islam yang tidak paham bahwasanya semestinya kita itu punya khalifah, punya Amirul Mukminin. Sehingga karena tidak pahamnya mereka, orang-orang yang menyampaikan masalah khilafah itu dianggap ingin menjatuhkan Indonesia. Sama sekali nggak ada kaitannya. Khilafah ini untuk seluruh dunia, Pak. Sementara Indonesia ini sekup kecil saja. Nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi tidak mungkin kalau kita mendirikan khilafah untuk seluruh dunia, kemudian sama dengan kita akan merongrong Indonesia, nggak ada kaitannya sama sekali. Seperti misalnya panjenengan punya istri, punya anak, keluarga kecil. Kemudian panjenengan bekerja di satu pabrik besar. Apakah pabrik besar itu akan menguasai rumah kecil panjenengan? Nggak ada kaitannya. Kaitan panjenengan dengan pabrik besar tadi adalah pekerjaan. Sementara kaitan panjenengan di rumah tadi adalah rumah milik panjenengan. Nah, sehingga nggak ada kaitannya sama sekali. Sehingga tidak mungkin ketika saya bekerja di pabrik besar misalnya, kemudian di situ ada bosnya, kemudian istri saya ketakutan, bagaimana nanti kok bosnya di pabrik tadi menguasai rumah kita. Ranek kaitannya blas. Maka demikian juga antara khilafah dengan Indonesia, dengan negara-negara, nggak ada kaitannya blas. Orang tidak banyak yang paham masalah seperti ini.
Berikutnya 325, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sabaqa, telah mengadakan lomba an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam bil khayli, terhadap kuda-kuda allati yang qad telah dhummirat, dilatih. Dhummirat ini sebenarnya arti terjemahan asalnya dikuruskan, tapi maksudnya sudah dilatih. Lombanya dari mana? Minal hafya, mulai dari hafya, ini nama satu tempat. Wakana, dan adalah amaduha, finishnya saniyatal wada, sampai bukit wada. Wada itu artinya perpisahan, dan itu disebut bukit perpisahan karena disitulah orang-orang musafir diantar oleh keluarganya di bukit itu, kemudian mereka melanjutkan safar, berpisah. Wasabaqa, dan beliau itu memperlombakan bainal khayli, antara kuda-kuda, allati yang lam tudammar, belum dilatih, minas saniyati, dari saniyatul wada, ila masjid Bani Zuraik, sampai finishnya itu Masjid Bani Zuraik. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, fi man, termasuk orang-orang yang sabaqa, beliau perlombakan dalam apa? Dalam lomba tadi. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan kita itu mengadakan latihan jihad fi sabilillah, latihan fisik, Pak. Nah, fisiknya apa? Bisa panah, bisa renang, bisa kuda, bisa onta, bisa lempar lembing, bisa juga pom dan sebagainya. Kalau diizinkan di Indonesia, gitu. Tapi setahu saya tidak diizinkan, gitu. Nah, maka untuk yang diizinkan silahkan dilakukan, tidak ada masalah. Yang tidak diizinkan jangan dilakukan karena nanti akan terjadi kemadharatan, sementara tidak boleh kita melakukan suatu kemadharatan. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa Nabi mengadakan perlombaan. Lomba biasanya kan ada hadiahnya, Pak. Apakah di masa Nabi juga ada hadiahnya? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, la sabqa, la sabaqa, tidak ada hadiah lomba illa fi khuffin, kecuali kalau lombanya lomba khuf, yaitu lomba onta. Au hafir, atau lomba hafir, yaitu lomba kuda. Au naslin, atau lomba nasl, yaitu lomba anak panah. Nah, dari sabda ini kita ketahui berarti tampaknya di masa itu ketika ada lomba kuda, ada lomba panah, ada lomba onta, beliau sudah siapkan hadiah. Dan hadiah ini fungsinya untuk memberikan semangat, Pak. Nggak ada masalah, kasih hadiah, nggak apa-apa. Yang penting hadiahnya bukan dari para peserta lomba. Karena kalau hadiahnya dari para peserta lomba, itu jatuhnya jadi judi. Saya ngasih uang 100.000, pendaftaran lomba. Teman saya juga ngasih uang 100.000, pendaftaran lomba. Uang tertumpuk 5 juta dari para peserta lomba. Kemudian yang menang dikasih 2 juta. 3 juta untuk panitia, misalnya. Haram seperti itu. Kenapa haram? Karena saya keluarkan duit 100.000, nanti bisa kembali membawa 2 juta kalau menang, atau kembali ngaplo nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa kalau saya kalah. Nah, berarti unsur untung ruginya muncul di situ, itu namanya judi, nggak boleh. Karena itu hati-hati, kalau ada lomba-lomba, kemudian bayar, nah kemudian ada hadiahnya, hati-hati, Pak. Rata-rata itu adalah yang judi tadi. Kapan bayar tidak judi? Apabila bayarnya bukan untuk hadiah. Hadiahnya diambil dari sponsor. Sementara uang pendaftaran misalnya untuk snack, daftar 5.000. Nah, kemudian dibelikan snack oleh panitianya senilai 5.000 juga misalnya. Nah, berarti kan jelas tuh uangnya untuk snack. Atau misalnya 2.000 untuk snack, 3.000 untuk batine panitia. Oh, silahkan aja, terserah. Yang penting tidak untuk ngasih hadiah. Kalau untuk ngasih hadiah dari peserta lomba, haram, termasuk maisir, termasuk judi, dan itu seringkali dilanggar oleh orang-orang zaman sekarang ketika lomba burung dan sebagainya. Kemudian dari sini juga kita ketahui bahwasanya untuk kuda yang sudah dilatih, maka jarak tempuhnya lebih jauh, Pak. Jarak tempuhnya dari Hafya sampai Saniyatul Wada. Nah, ini jaraknya berapa ini?
Mari kita lihat dalam hadis yang lebih lengkap. Karena dalam hadis yang lebih lengkap, dalam kitab Bulughul Maram itu sudah disebutkan berapa kilo jarak tempuhnya itu. Supaya kita ngerti, kalau kita membuat latihan lomba kuda, maka sekitar itulah. Nah, di sini Imam Sufyan mengatakan, dari Hafya sampai Bukit Wada itu 5 mil atau 6 mil. Adapun dari Thaniyah sampai Masjid Bani Zuraik itu cuma 1 mil saja. Nah, ini penjelasannya mestinya saya tambahkan di sini. Waktu itu belum saya tambahkan, maka sekarang saya tambahkan saja sekalian. Jadi untuk kuda yang sudah terlatih, jaraknya lebih jauh ya, 6 mil. 6 mil itu berapa? 1 milnya itu adalah 1,5 kilo. Nah, berarti 6 mil adalah berapa? 9 kilo. Terus Pak ya? Adapun Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik 1 mil. Nah, berarti yang belum terlatih ini hanya 1,5 kilo saja. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kuda. Karena itu di sini kita ambil pelajaran tidak boleh kita mendolimi hewan. Ini hewannya belum terlatih, mampunya cuma 1 mil. Jangan dikasih 6 mil. Nanti bisa terengah-engah, kemudian kehabisan napas, mati di jalan. Kasihan. Nggak boleh begitu. Dolim kepada binatang. Ini penjelasan dari Imam Sufyan. Dan ini penjelasannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini sudah selesailah pembahasan kita tentang Kitabu Al-Jihad. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Jangan lupa globalnya pembahasan fikih ada 4. Pertama kita membahas ibadah. Kalau sudah selesai kita membahas masalah muamalah harta, jual beli, warisan dan sebagainya. Yang ketiga kita membahas masalah fikih keluarga, nikah dan sebagainya. Yang keempat kita membahas masalah perbuatan kriminal, ya, hukuman had dan sebagainya. Kemudian setelah itu kalau sudah 4 ini maka ada mukammilat, ya, pelengkap-pelengkapnya. Termasuk jihad, ini pembahasan pelengkap. Kemudian termasuk hukum-hukum makanan, ini pembahasan-pembahasan pelengkap. Jadi kita sejak awal dulu ngaji kitab ini, 4 masalah fikih ini sudah kita selesaikan, Pak. Sekarang kita tinggal membahas tambahan-tambahannya saja, pelengkapnya. Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Apa pentingnya kita membahas tentang makanan? Pentingnya kita membahas tentang makanan adalah bahwa makanan yang halal kalau masuk ke dalam tubuh kita maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita lebih cepat untuk mustajab. Adapun sebaliknya, kalau makanannya haram maka tidak akan diberkahi oleh Allah dan doa kita jadi tidak mustajab. Dan makanan yang haram itu ada 2 macam. Ada yang haram zatnya, seperti anjing, seperti babi, dan sebagainya. Ada yang haram sifatnya, bukan zatnya. Ayam itu halal, telur itu halal. Tapi kamu ngambilnya secara mencuri, jadi haram. Ngambilnya milik tetangga, jadi haram. Tetangga punya ayam. Kemudian kita mau beli. Ternyata pemiliknya lagi pergi, Pak. Terus karena kita kelamaan nunggu tetangga kita yang pergi tadi, akhirnya kita bilang kepada anaknya, ayami bapakmu tak jiko yoli, engko angger wis kondur bapak lagi kabarono. Kemudian kita ambil, kita sembelih. Haram, Pak. Memang anaknya punya hak. Anaknya nggak punya hak, itu miliknya bapak. Kecuali kalau bapaknya sudah bilang ke anaknya, nanti kalau ada yang beli ayam, silahkan kamu layani, harganya sekian. Seperti saya pesan sama anak-anak saya, kalau Abi pas lagi belajar, ada yang mau beli, kalian yang keluar, jualkan, harganya sudah saya kasih tahu. Nah itu berarti sebagai wakil, Pak. Tapi kalau belum diwakilkan kepada anak, nggak bisa seperti itu. Maka pernah dihidangkan kepada Nabi 1 kambing. Begitu beliau makan, dikunyah ini nggak selesai-selesai, Pak. Setelah nggak selesai-selesai, kemudian beliau keluarkan dagingnya. Kemudian beliau mengatakan, ini daging diambil dari sesuatu yang tidak halal. Kemudian orang yang menghidangkan kambing tadi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pergi
ke pasar beli kambing, nggak dapat. Akhirnya saya beli ke tetangga saya. Ternyata orangnya lagi pergi. Si bapak lagi pergi. Akhirnya saya bilang kepada istrinya, kambingnya suamimu saya ambil ya. Nanti belakangan bayarnya gampang. Nah, padahal bukan miliknya si istri, itu miliknya si suami. Langsung diserobot saja. Nah, tetangganya mungkin pekewah sama tetangganya, akhirnya dikasihkan. Nah, itu saja dalam hadis tersebut dikatakan ini diambil dari yang haram. Karena bukan dari apa? Restu dari pemiliknya, yaitu si suami. Jadi hartanya suami, harta suami, bukan hartanya istri. Nggak bisa ya. Langsung diwakili istri. Kecuali kalau memang diwakilkan kepada suami oleh istri kepada suami. Kita lanjutkan hadis berikutnya 326. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar tahun 7. An luhumi, dari daging-daging al-humuril ahliyah, keledai jinak. Wa adzina, dan beliau mengizinkan fi luhumi, pada daging-daging al-khayli, kuda. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam lafal yang lain, wa rakhasa, beliau memberikan keringanan atau mengizinkan memakan daging kuda. Hadis ini menunjukkan bahwa daging keledai, apabila keledainya keledai jinak, maka ini adalah haram. Berarti kalau keledainya tidak jinak, tapi wahsy itu liar, maka halal. Tapi jangan salah paham, Pak. Bukan berarti kalau masih galak, masih liar, halal. Kalau sudah bisa dijinakkan jadi haram. Bukan gitu. Ini keledai jinak, ini satu marga. Ini keledai liar, ini satu marga yang lain. Sama dengan ayam kampung sama ayam hutan, itu beda. Silahkan disampingkan ya. Antara ayam hutan dengan ayam kampung, pasti akan beda, bentuknya beda. Nah, keledai juga gitu, keledai jinak dengan keledai liar, ini marga yang berbeda. Seperti misalnya marga Arab sama marga Jawa, beda. Yang Arab mancung-mancung, yang Indonesia apa? Pesek-pesek, nah beda. Nah, kemudian termasuk dari keledai liar itu adalah kuda zebra ini. Kalau kita melihat ini kita mengatakan kuda zebra. Tapi kalau orang Arab melihat ini, mereka nyebutnya keledai liar. Jadi kuda zebra itu dalam bahasanya orang-orang Arab itu masuknya dalam kategori keledai, tapi keledai liar. Tapi keledai liar itu tidak harus zebra, Pak. Keledai liar itu macam-macam. Ada keledai liar dalam bentuk zebra, ada keledai liar yang mirip keledai jinak seperti ini, tapi ada perbedaannya. Nah, saya pernah membaca satu buku yang membedakan antara mana keledai liar, mana keledai jinak. Dibahas ya. Kalau liar tuh kepalanya gini, kalau jinak kepalanya begini. Kalau liar ekornya begini, kalau jinak ekornya begini. Berbeda ya. Jadi seperti apa? Perbedaan ayam kampung dengan ayam hutan tadi. Karena sebagian orang salah paham, dikira kalau masih liar, masih ganas, maka halal. Kalau sudah bisa dijinakkan baru menjadi haram. Enggak benar begitu. Kemudian tentang kuda, ini hadis menunjukkan bahwa kuda halal. Dan kehalalannya daging kuda ini diperselisihkan oleh para ulama. Lahmu, daging al-khail, kuda. Menurut al-jumhur, mayoritas ulama halal. Menurut al-malikiyah, pendapat madhab maliki, haram. Kenapa madhab maliki mengatakan kuda haram? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, dan kuda-kuda dan bighal dan keledai-keledai supaya kalian menungganginya. Nah, kata mazhab Maliki, berarti kuda itu untuk ditunggangi, bukan untuk dimakan. Kalau untuk dimakan berarti tidak halal. Karena diciptakan oleh Allah untuk ditunggangi, kok malah dimakan gimana? Nah, maka kita jawab bahwasanya perkataan Allah litarukabuha, untuk kalian tunggangi, ini bukan mengkhususkan hukum untuk ditunggangi tok, enggak begitu. Kapan Allah mengatakan tok itu kapan? Enggak ada. Nah, berarti jangan dibatasi dong. Adapun Allah menyebutkan ditunggangi karena manfaat kuda yang tertampak, yang paling tampak itu adalah untuk tunggangan.
Sama dengan sapi, manfaatnya paling tampak adalah untuk dimakan dagingnya. Maka panjenengan kalau cari daging sapi di pasar gampang tau Pak. Tapi coba cari daging kuda di pasar. Gampang napa mboten? Kangelan. Saya saja di Solo cari daging kuda cuma nemu satu Pak. Itu pun dari rumah jauh 10 kilonan. Setelah saya sampai ke sana, nyoba, es kapok Pak, alot. Lebih nyaman apa? Daging kambing serasa neko-neko. Karena itu panjenengan yang belum pernah nyoba daging kuda, nggak usah nyoba Pak. Sudah saya wakili Pak, alot Pak. Dan saya tanya kepada teman saya, yang dia itu ahli kuda. Kang, aku ndak ingin nyoba daging kuda, kok alot piye Kang? Nah, dia bilang, sebenarnya daging kuda itu tidak alot. Tetapi kenapa di pasaran alot? Karena yang disembelih itu biasanya yang sudah tua-tua. Yang muda-muda nggak disembelih, tapi digunakan untuk dokar, digunakan untuk apa? Bendi dan sebagainya, untuk tunggangan. Nah, kalau sudah tua, sudah nggak cocok untuk tunggangan, baru kemudian disembelih. Akhirnya jadi apa namanya? Alot tadi. Nah, maka kita kalau pakai madhab jumhur ya, kuda ini halal, silahkan dimakan. Kalau pakai madhab maliki, maka diharamkan dalam madhab maliki. Monggo. Haramnya makan daging babi, apakah sama dengan haramnya makan daging keledai Cina? Sama. Yaitu bukan berarti yang satunya haram dahsyat, satunya haram lunak, enggak. Haram sama. Adapun dalil haram samanya adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mislahu ma'ahu. Rasulullah bersabda, "Ala ketahuilah inni utitul kitab, aku dikasih oleh Allah Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu." Dan ada semisal Quran yang bersama Quran. Apa yang semisal dengan Quran? As-Sunnah. Kenapa dikatakan semisal? Karena sama-sama wahyu. Bedanya cuma kalau Quran itu yang 30 juz itu. Yang kalau kita baca itu satu hurufnya atau satu katanya mendapatkan pahala berapa? 10. Tapi kalau sunnah Nabi seperti hadis-hadis yang kita baca ini nggak ada jaminan bahwa setiap kata kita baca dapat pahala 10, nggak ada jaminan begitu. Tapi sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikatakan mislahu, semisal. Nah, kalau semisal berarti hukumnya sama, Pak. Bedanya cuma babi tadi disebutkan di Quran. Tetapi kalau keledai tidak disebutkan dalam Quran. Itu aja bedanya. Tapi haramnya sama. Jadi keharamannya sama, hitam putih, nggak boleh kita apa? Memakan keledai. Mas, apa? Nah, kalau jual beli keledai nggak ada masalah. Karena keledai itu sesuatu yang bermanfaat. Sementara kaedahnya mengatakan kullu ma jaza naf'uhu jaza bai'uh. Setiap yang manfaatnya itu dalam Islam diizinkan, maka menjual belikannya juga diizinkan. Dalam Islam boleh nggak kita mengendarai keledai? Boleh. Nah, berarti diperjualbelikan boleh. Tapi boleh nggak di dalam Islam kita mengendarai babi? Nggak boleh. Memakan babi? Nggak boleh. Dimanfaatkan nggak boleh. Bahkan semestinya kalau kita ketemu babi, semestinya Pak, bunuh babi itu. Maka nanti akan melakukan kewajiban ini Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi, kemudian dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, semua babi dibantai oleh Nabi Isa, mati kabeh. Yang kedua, semua salib diremuk oleh Nabi Isa. Nah, sudah nggak ada lagi salib. Yang ketiga, semua agama selain Islam dihapus oleh Nabi Isa. Sehingga di atas muka bumi, kalau tidak Muslim, ya mati dipenggal lehernya oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, saya nggak tahu Nabi Isa senjatanya apa ya. Kalau pedang ya berarti dipenggal lehernya. Kalau senjatanya pistol dan sebagainya, berarti akan ditembak oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. 3 amalan Nabi Isa yang nanti akan beliau lakukan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian berikutnya 327 dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ghazauna, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'a ghazawatin, 7 kali perang. Nakulu, kami memakan al-jarada, belalang.
hadis ini menunjukkan halalnya belalang. Bahkan belalang itu mati pun tetap halal. Sebagaimana dalam hadis, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang belum pernah makan belalang, supaya ingat hadis ini, silahkan makan belalang. Cocok napa boten, Pak? Cocok? Karena di tempat seperti panjenengan sebegini masih banyak sawah, insya Allah cari belalang lebih mudah. Kalau di Solo sawah nggak ada, nah, sehingga cari belalang susah, Pak. Tapi saya kalau lewat di mana tuh Gunung Kidul, nah itu selalunya lihat orang-orang jual belalang bakar. Cuman saya bilang sama teman-teman, terus nggak usah Ustaz, nanti antum nggak cocok kata mereka. Kemudian juga harganya katanya nggak begitu murah. Tapi sebenarnya pengen nyoba aja untuk sekali aja, sebagaimana para sahabat mereka makan belalang. Kemudian kata-kata ini, kami makan belalang, ini sebenarnya menunjukkan kefakiran mereka, Pak. Mereka nggak punya harta untuk beli daging kambing, untuk beli daging ayam, dan sebagainya. Akhirnya yang dimakannya apa? Yang murahan, yang biasa didapatkan di sawah-sawah. Ya. Nah, sehingga mereka seperti makannya ini terpaksa. Maksud cerita ini, kami waktu itu terpaksa makan belalang. Sehingga kalau kita sudah dalam kondisi hidup nyaman, ya nggak harus apa? Makan belalang ini. Tapi kalau mau mencoba supaya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, nah, silahkan. Laron. Laron bukan belalang ya. Laron itu kalau di bahasa Arabkan namanya adalah arodoh. Atau kalau di bahasa Arabkan lagi namanya namlun ta'ir. Namlun ta'ir itu artinya apa namanya? Semut yang terbang. Nah, ini belalang. Laron ini menurut madhab Syafi'i haram. Tapi menurut madhab Maliki halal. Syafi'i mengatakan haram karena dianggap khabith, buruk. Sementara Maliki mengatakan halal karena tidak dibahas oleh Allah. Allah tidak pernah mengatakan laron haram. Nah, berarti halal. Nah, orang Indonesia itu madhabnya madhab Syafi'i. Tapi saya lihat beberapa orang Indonesia cari laron digoreng. Berarti waktu itu madhabnya pindah Maliki, Pak. Ini yang dapat kita sampaikan. Ternyata sudah masuk adzan Isya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.